stambuk A241-20627 kelas A dari program studi pendidikan fisika Universitas Tadulako. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk pemenuhan tugas awal Praktikum Mekanika Percobaan 7 kekekalan momentum sudut dengan asisten praktikum Kak Putri Ariana dengan stambuk A241-19012. Adapun tujuan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang diputar. Yang kedua, menentukan kecepatan sudut melalui grafik omega t. Yang ketiga, menentukan rotasi inersia pada awal dan akhir. Yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir. Dan yang kelima, menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama ada sensor rotasi gerak, yang kedua aksesori rotasi, ketiga ada jangka sorong digital, empat ada spirit level, yang kelima ada dasar statif besar, yang keenam ada batang paja panjang dengan 45 cm, tujuh ada 850 universal interface, kedelapan ada Pasco Capstone software, dan yang kesembilan ada neraca Bauhaus. Selanjutnya masuk pada fungsi alat dan bahan. Yang pertama, sensor gerak rotasi. Sebagai pendeteksi gerakan dari cincin yang diputar pada cakram yang dihubungkan dengan universal interface dan Pasco capstone. Yang kedua, ada aksesori rotasi. Ialah perlengkapan-perlengkapan yang berupa katrol, cakram, dan cincin. Yang ketiga, ada jangka sorong digital. Sebagai alat untuk mengukur diameter dari cincin, katrol, dan cakram yang nilainya akan digunakan untuk memperoleh jari-jari benda tersebut. Yang keempat ada spirit level sebagai penyeimbang letak dari ragel root statif. Yang kelima ada dasar statif besar sebagai penahan atau penopang statif agar dapat berdiri dengan tegak. Yang keenam ada batang baja panjang 45 cm, ialah batang statif yang akan berfungsi untuk meletakkan sensor gerak dan aksesori rotasi. Yang ketujuh ada 850 universal interface berfungsi sebagai alat yang akan menghubungkan gerak dengan rotasi software pada Pasco capstone. Yang kedelapan ada Pasco capstone software sebagai alat yang akan menampilkan hasil pada percobaan yang berupa nilai serta grafiknya. Yang kesembilan ada neraca Bauhaus 610 gram berfungsi sebagai alat pengukur massa dari aksesori rotasi. Selanjutnya dasar teori pada percobaan ini yaitu dalam gerak rotasi besaran yang analog dengan momentum linier adalah momentum sudut. Untuk benda yang berotasi di sekitar sumbu yang tetap, besar momentum sudutnya dinyatakan dengan L sama dengan I dikali omega, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momент inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Momentum sudut merupakan besaran vektor. Arah momentum sudut dari suatu benda yang berotasi dapat ditentukan dengan kaidah putaran sekrup atau dengan kaidah tangan kanan. Jika keempat jari menyatakan arah gerak rotasi, maka ibu jari menyatakan arah momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda, maka sigma tau sama dengan 0. Momentum sudut sistem adalah kekal atau dengan tetap besarnya. Selanjutnya masuk pada prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Yang kedua, menimbang massa dari cincin, disk, dan katrol menggunakan neraca Bauhaus. Yang ketiga, mengukur jari-jari dalam dan luar dari cincin serta jari-jari disk dan katrol menggunakan jangka sorong. Yang keempat, menyusun alat seperti pada gambar yang tertera pada modul. Yang kelima, menghubungkan sensor gerak rotasi dengan input 850 universal interface yang terhubung dengan capstone software pada komputer. Yang keenam, memegang cincin dan memusatkannya pada disk 2 sampai 3 mm di atasnya. Yang ketujuh, memutar disk arah jarum jam sekitar 20 sampai 30 radian per sekon dan kemudian mulai mengumpulkan data dengan mengklik tombol record. 8. Menjatuhkan cincin ke disk yang berputar setelah 2 detik. Ke-9. Menyiapkan data dan label dengan label cincin 1. Ke-10. Setelah 4 detik selanjutnya berhenti mengumpulkan data dan mengklik tombol stop. Ke-11. Mengukur jarak minimum antara cincin dan tepi disk. 12.
mengulangi langkah 6-11 sebanyak 2 kali dan memberi label perlakuan cincin 2 dan cincin 3. Dan yang terakhir, memasukkan data ke tabel hasil pengamatan.